si pemalas yang jenius. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia dikenal oleh seluruh penduduk desa sebagai seorang pemalas sejati. Hari-harinya dihabiskan dengan tidur di kursi bambu depan rumah, menatap langit sambil menggambar awan, atau sekadar melamun tanpa tujuan. Namun, di balik kemalasannya, Raka memiliki otak yang luar biasa cerdas. Sejak kecil, ia mampu memahami hal-hal rumit tanpa perlu banyak usaha. Ketika anak-anak lain harus belajar keras untuk memahami matematika, Raka hanya butuh mendengar sekali penjelasan untuk menguasainya. Sayangnya, kecerdasannya itu jarang ia gunakan karena ia merasa semuanya terlalu mudah dan membosankan. Hari dimulainya perubahan. Suatu hari, desa itu menghadapi masalah besar. Bendungan kecil yang mengalirkan air ke sawah-sawah penduduk mulai rusak dan retak. Jika tidak segera diperbaiki, desa itu bisa kehilangan sumber air dan panen akan gagal total. Penduduk desa, termasuk kepala desa, kebingungan mencari solusi. Bendungan itu sudah tua dan memperbaikinya membutuhkan biaya besar serta waktu yang tidak sedikit. Apa gunanya si Raka yang jenius itu kalau dia hanya tidur sepanjang hari? Keluh Pak Broto, salah satu petani tua, saat rapat darurat desa. Raka yang kebetulan sedang tidur-tiduran di dekat balai desa mendengar keluhan itu. Sambil menguap lebar, ia berkata, "Jikalau kalian ingin aku membantu, pastikan aku tidak perlu bekerja keras, ya." Penduduk desa yang sudah putus asa akhirnya setuju. Mereka membujuk Raka untuk setidaknya memikirkan solusi atas masalah bendungan itu. Kecerdasan Raka mulai bekerja. Malam itu, Raka mulai berpikir serius untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia mengambil beberapa batang bambu, tali, dan ember tua dari gudang belakang rumahnya. Dalam waktu 1 malam, ia merancang sistem pengalihan air sederhana menggunakan gravitasi. Esok paginya, Raka mempresentasikan idenya di depan warga desa. Dengan alat yang ia buat, air dari sungai akan dialirkan langsung ke sawah tanpa harus bergantung pada bendungan yang rusak. Sistem ini juga jauh lebih murah dan tidak membutuhkan perawatan besar. Penduduk desa awalnya ragu, tetapi karena tidak ada solusi lain, mereka mencoba mengikuti rancangan Raka. Dengan bantuan beberapa pemuda desa, sistem itu berhasil dipasang dalam waktu 2 hari. Hasilnya luar biasa. Air mengalir deras ke sawah-sawah penduduk, bahkan lebih lancar dibandingkan sebelumnya. Dari pemalas menjadi pahlawan. Sejak saat itu, pandangan penduduk desa terhadap Raka berubah. Ia tidak lagi dianggap sebagai pemalas tak berguna, melainkan sebagai seorang jenius yang solusi-solusinya bisa menyelamatkan banyak orang. Namun, sifat malasnya tetap tidak berubah. Ketika penduduk desa mulai sering meminta bantuan Raka untuk berbagai masalah, ia memasang syarat. "Aku hanya akan membantu kalau pekerjaannya tidak terlalu melelahkan," katanya sambil tersenyum. Meskipun begitu, Raka tetap berhasil memecahkan berbagai masalah desa dengan cara-cara yang sederhana tapi efektif.
Dari memperbaiki irigasi hingga menciptakan alat pengusir hama otomatis, semua dilakukan dengan usaha seminimal mungkin. Pelajaran dari Raka mengajarkan satu hal penting kepada semua orang, menjadi pemalas bukan berarti tidak bisa bermanfaat. Dengan menggunakan kecerdasan dan kreativitas, bahkan orang yang tampak malas sekalipun bisa menciptakan perubahan besar. Namun, di akhir setiap kisah suksesnya, Raka selalu kembali ke hobinya yang paling ia cintai, tidur di kursi bambu, menatap langit, dan bermimpi tentang solusi-solusi baru tanpa harus banyak bekerja. Terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu kisah selanjutnya.